Hadirin kami silakan untuk kembali. Acara pembukaan pelatihan petani dan penyuluh dan pengukuhan Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Mohon izin untuk segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH MSI MH, yang kami hormati Bupati Bogor, Ibu Ade Yasin, Pejabat Eselon 1 dan 2 lingkup Kementerian Pertanian, Wakil Ketua Umum Kadin, Direktur Utama Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Jasindo atau yang mewakili, penyuluh, petani, Duta Petani Milenial, Duta Petani Andalan, para stakeholder yang hadir langsung maupun secara virtual. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan pelatihan petani dan penyuluh serta pengukuhan 2000 Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan Kementerian Pertanian tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami silakan untuk duduk kembali. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Hadirin yang kami hormati, memohon ridho untuk kelancaran kegiatan hari ini. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dede Rustandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa. Dan mohon izin saya akan membacakan doa menurut ajaran syariat Islam bagi yang muslim, dan bagi non muslim silakan berdoa untuk menyesuaikannya. Mudah-mudahan dengan berkah doa kita
doa kita diterima, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Acara kami lanjutkan dengan laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Profesor Dr. Edi Nursyamsi, MAGR. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, kami muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati dan kami muliakan Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Bogor Ibu Ade Yasin. Terima kasih Bu Bupati. Yang kami hormati Direktur Utama Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri, atau yang mewakili rekan-rekan sekalian, para pejabat eselon 1, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di online. Dan tentu yang sangat saya cintai, para petani, para penyuluh, duta petani milenial, dan duta petani andalan yang sebagian besar mengikuti acara ini secara online dari tempatnya masing-masing. Bapak Menteri yang kami hormati, SDM Pertanian memberikan kontribusi yang paling signifikan di dalam meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, berbicara mengenai pembangunan pertanian, berarti kita harus berbicara mengenai pembangunan SDM pertanian. SDM pertanian berarti petani, Poktan, Gapoktan, KWT, petani milenial, termasuk penyuluh. Ini sebetulnya pendongkrak utama produktivitas pertanian kita. Oleh karena itu, Bapak Menteri Pertanian, pada kesempatan ini kami akan melaksanakan 2 kegiatan utama. Yang pertama adalah pelatihan petani dan penyuluh dengan tema pendampingan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat ini adalah energi, adalah bensin untuk menggerakkan roda perekonomian nasional, utamanya di sektor pertanian. Oleh karena itu, terima kasih kepada Bank Himbara, Bank BRI, Mandiri, BNI yang sudah mensupport kredit usaha rakyat untuk para petani kita. Kemudian yang kedua, kegiatan wira usaha pertanian wabil khusus untuk duta petani milenial dan duta petani andalan. Insya Allah pelatihan-pelatihan ini akan kami laksanakan secara serempak, secara paralel di seluruh pelosok tanah air, Pak Menteri. Sampai saat ini Pak Menteri, lebih dari 1,5 juta petani dan penyuluh sudah mendaftarkan diri untuk gabung di dalam program kita pelatihan petani dan penyuluh yang akan kita lakukan secara bertahap terus, ya, agar semua petani dan penyuluh yang daftar bisa tergarap semua, Pak Menteri Pertanian. Ya. Kemudian juga alhamdulillah kita sudah lakukan seleksi 2.000 petani milenial dan petani andalan, Pak Menteri, dari seluruh pelosok tanah air. Sekitar seminggu lebih nanti insya Allah mereka akan kita beri pelatihan wira usaha pertanian. Selanjutnya kita akan lakukan pendampingan bagaimana caranya untuk mendapatkan KUR,
bagaimana caranya untuk garap di on-farm, garap di olahan, garap di pengemasan sampai di pemasaran untuk Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan. Selanjutnya kami lakukan pula Pak Menteri pendampingan terhadap mereka. Pendampingan mulai dari penyuluhan, pendampingan juga terkait dengan program-program Kementerian Pertanian yang bisa mereka support Pak Menteri Pertanian. Insya Allah 2000 petani milenial yang kita tunjuk menjadi duta ini akan menjadi champion di lokasinya masing-masing, di kampung halamannya masing-masing, untuk melakukan resonansi, untuk melakukan aktivasi kepada petani. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari bersama menyaksikan tayangan video pelatihan petani dan penyuluh serta Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan Kementerian Pertanian tahun 2021. Selamat menyaksikan. Situasi pandemi COVID-19, banyak hal yang terdampak imbasnya dan dapat kita lihat semua itu terjadi di sekeliling kita. Oleh karena itu, kehidupan harus terus kita jalankan dan kita tidak boleh kalah dengan keadaan tersebut. Kementerian Pertanian menanggapi situasi ini adalah sebuah tantangan yang harus dikerjakan bersama. Karena dunia pertanian tidak boleh terhenti oleh situasi apapun termasuk COVID-19. Kementerian Pertanian melalui BPP SDMP dengan mengusung program pelatihan petani dan penyuluh untuk mendorong maju kegiatan pertanian yang berkelanjutan, berbasis tata kelola intelektual untuk meningkatkan produktivitas dalam program pembangunan pertanian. Kita berharap memang penyuluh menjadi orang yang melakukan tata kelola sesuai dengan kondisi lapangan masing-masing. Provinsi dan kabupaten memberikan arah, tetapi bagaimana menata kelolanya menjadi sesuatu program yang implementatif di lapangan, membutuhkan kemahiran manajemen, mengorganising, latihan dan percontohan. Tidak hanya itu, tentu bagaimana penyuluh menjadi mediator terhadap berbagai hal yang terkait dengan pertanian dengan pihak lainnya. Sebelum mulai berlatih, peserta harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi registrasi online. Saat ini, program pelatihan petani dan penyuluh yang digagaskan oleh Kementerian Pertanian sudah berbasis IT, sehingga pelatihan yang diadakan dan dilaksanakan secara daring, yang dibagi dalam beberapa gelombang. Pelatihan petani dan penyuluh dapat diikuti oleh penyuluh, petani, dan insan pertanian lainnya melalui aplikasi Zoom dan YouTube live streaming. Jadi karena kondisi COVID, melakukannya kita dengan metode blended learning, ya sebagian ada yang offline, tapi sebagian besar menggunakan online. Materi pelatihan yang diberikan sangat beragam, seperti materi teknis pertanian, manajemen, kur, alat dan mesin pertanian, hingga pemanfaatan IT di bidang pertanian. Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian dan Kepala BPP SDMP. Pelatihan ini didukung oleh Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sangat kami hormati dan kita cintai bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saat ini berada di Istana Bogor. Terima kasih Bapak Presiden, kami sungguh terharu Bapak Presiden mengikuti acara ini. Walaupun secara fisik tidak ada di tempat ini, tetapi beliau mengikuti melalui Zoom atau webinar yang kita laksanakan.
Terima kasih Bapak Presiden, Bapak akan membuka acara ini, dan ini menjadi suatu semangat tersendiri bagi anak-anak kami, para duta milenial, para petani milenial andalan, para penyuluh, dan kelompok-kelompok tani yang ada. Terima kasih Bapak Presiden. Yang saya hormati Ibu Bupati Bogor yang sempat hadir, terima kasih. Terima kasih para pejabat jajaran Kementerian Pertanian Eselon 1, Eselon 2, dan tentu saja lebih khusus Badan PPSDM Prof. Dedi bersama jajaran yang telah bersusah payah menghadirkan program yang kita lakukan hari ini. Yang saya hormati Ketua IKAMAJA, petani dan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia, petani milenial dan duta petani andalan yang ada di seluruh Indonesia, secara khusus pimpinan Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri yang sempat hadir, terima kasih. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang sama saya muliakan, wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah andan yu'afi ni'mahu wa yukafi masjidah ya rabbana lakal ham kama yang bagili jalali wajim sultani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Muhammad rabbi salli sotri wa yasru yamri wa hudatan min lisani yafqahu qawli jalali yasiran. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir pada acara pelatihan bertani dan penyuluh serta pengukuhan 2.000 duta petani milenial dan duta petani andalan dalam keadaan sehat walafiat dalam suasana Covid seperti ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada Bapak Ibu tamu undangan dimanapun, baik yang ada di Bogor ini, yang ada di webinar, maupun di tempat-tempat lokasi yang telah ditetapkan untuk mengikuti acara ini secara online. Banyak sekali laporan Prof. Dedi pada saya, Kepala Badan PPSDM, mengatakan di seluruh kostra tani yang ada, di saung-saung atau pondok-pondok pertanian yang ada menggunakan Zoom, kurang lebih antara 10, 15, ada yang 20, bahkan ada 30 sampai 40 orang berkumpul untuk mendengarkan pengarahan Bapak Presiden sekaligus membuka acara ini. Bapak dan hadirin sekalian, upaya ini tentu saja adalah membanggakan saya sebagai menteri, karena saya makanya agak grogi bicara ini. Saya sangat gembira sebenarnya bahwa akhirnya ini menjadi sesuatu dari pikiran kita bersama, secara konkret mampu kita wujudkan. Nah, kita pada daerah atau wilayah negara ya di Khatulistiwa dengan sinar matahari yang tidak pernah putus, angin yang tidak pernah berhenti berhembus, air yang tidak pernah berhenti hadir. Inilah negara kita yang besar itu. Dan negara Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia, saudara. Bayangkan kita negara terbesar di dunia, kita punya penduduk 273 juta orang yang mau makan, kemudian alam yang tidak pernah putus, yang paling siap menghadapi kemajuan negeri ini, bangsa ini, adalah pertanian. Kalau dikaitkan dengan turbulensi dunia melalui pandemi COVID yang ada, yang paling pasti bisa menjawab tantangan yang ada ini adalah pertanian. Oleh karena itu, alamnya sudah bagus, Allah kasih. Nah, kurang apalah kasih. Wabi ayya alai rabbikum atubasywa. Kecuali kita tidak syukuri. Kurang apa rakyat banyak di mana-mana, Pak Bupati, Ibu Bupati. Rakyat sudah terbiasa familiar dengan pertanian. Kemudian pertanian dibutuhkan hari ini
besok, dan kapan saja, dalam situasi apa saja. Orang boleh menyingkir dari COVID dan masuk dalam rumah, masuk dalam bunker bersembunyi. Tapi dia tidak boleh tanpa makanan di dalamnya. Kalau gitu, pertanian itu sangat penting. Izinkan saya bahwa Presiden mengatakan bahwa pertanian itu menentukan hadirnya daerah yang maju, desa yang berkembang, ekonomi yang terjaga pada provinsi, dan menjadi kekuatan dari pilar sebuah negara untuk bisa kuat dan kemudian berkembang lebih kuat. Itu pertanian. Kalau begitu, pertanian bukan hanya untuk makan, saudara. Pertanian adalah lapangan kerja. Pertanian adalah ekonomi. Pertanian menyentuh aspek kesehatan. Nutrisi yang harus bagus. Pertanian bahkan menyentuh relung-relung negara dan pemerintahan. Pertanian adalah sebuah orientasi menghadirkan dimensi sosial yang kuat. Pertanian mengenal gotong royong, kan? Pertanian mengenal kebersamaan. Rentang kendali pertanian dan jalur-jalur pertanian mengajak aspek sosial berkembang secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pertanian beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati para penyuluh pertanian di seluruh tanah air. Yang saya hormati Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Hampir semua sektor negatif di tahun 2020. Justru sektor pertanian tumbuh positif sebesar 1,75%. Dan pada triwulan pertama 2021 yang lalu tumbuh positif 2,95%. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus membangun kemandirian pangan Indonesia dan kesejahteraan petani harus bisa meningkat secara signifikan. Petani harus menjadi profesi yang menjanjikan, profesi yang mensejahterakan, dan kita harus membuat generasi muda lebih berminat menjadi petani. Sebab dari total petani Indonesia sebanyak 71% berusia 45 tahun ke atas, sedangkan yang di bawah 45 tahun sebanyak 29%. Pemerintah akan berusaha terus untuk membuat sektor pertanian sebagai sektor yang menguntungkan. Peningkatan profesionalisme, daya saing, dan harus ditingkatkan. Petani dan kelompok tani jangan hanya bergerak di hulu saja. Jangan bergerak hanya di on-farm saja. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Tetapi harus mulai masuk ke tahap hilirnya, tahap pengolahan pasca panennya, sampai ke packaging dan tradingnya. Karena justru di sisi inilah keuntungan terbesar akan diperoleh. Hal ini akan memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan petani. Kita harus tahu bahwa persaingan antar produk pertanian sekarang ini sudah lintas negara. Petani Indonesia harus kompetitif dalam keterampilan teknis, harus kompetitif dalam pemanfaatan teknologi, serta kompetitif dalam model bisnis dan manajemennya. Oleh karena itu, saya menyambut baik inisiatif Kementerian Pertanian untuk melakukan pelatihan wirausaha pertanian bagi petani milenial. Akses kur dari perbankan, BRI, BNI, Mandiri, BPD provinsi harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan produktivitas kegiatan agribisnis dan kesejahteraan petani.
Jangan hanya berhenti dengan membantu input permodalan kur saja, tetapi budidaya, pasca panen, pengolahan, pengemasan, dan pemasaran harus pula ditingkatkan. Kepada para penyuluh pertanian, selain melakukan penyuluhan dan pendampingan, saya minta para penyuluh juga menjadi mata telinga yang menghubungkan petani dengan pemerintah dan juga sebaliknya. Saya minta kepada para penyuluh untuk terus belajar, mengembangkan diri, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan saudara-saudara di bidang teknis dan manajemen, belajar terus bersama-sama dengan petani, dengan koneksi internet yang tersedia. Saudara jangan menunggu diklat untuk belajar, saudara harus aktif belajar sendiri bersama masyarakat. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan pelatihan petani dan penyuluh, serta pengukuhan Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan secara resmi saya buka hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Kami silakan berfoto bersama. Mohon tepuk tangan. Penyematan selesai. Duta Petani Milenial dan Duta Petani Andalan disilakan kembali ke tempat. Bapak Menteri Pertanian bersama pejabat yang mendampingi dimohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya kami mengundang penerima voucher kredit usaha rakyat untuk ke depan. Berkenan turut mendampingi Dirjen